Polda Metro Jaya hari ini memanggil sejumlah saksi dan ahli yang meringankan untuk tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS. Ahli yang datang mulai dari ahli fotogrametri hingga ahli komunikasi. Semua yang ditulis di situ itu berbasis dari ilmu. 3 saksi dan ahli meringankan untuk tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Mereka antara lain Tono Saksono, ahli fotogrametri atau pengukuran geometris dalam foto. Kemudian Henry Subiakto, ahli komunikasi dan undang-undang ITE. Serta Zainal Mutakin, ahli bedah saraf dan neuroscience dari Universitas Airlangga. Dalam kasus ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka. Namun 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya sudah dicabut karena mengajukan restoratif justice. Ya, untuk mengetahui terkait pemeriksaan Refli Harun, kita bergabung dengan Wenda Nura langsung dari Polda Metro Jaya. Wenda, apakah pemeriksaan sudah selesai atau masih berlangsung? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Hari ini Polda Metro Jaya kembali melanjutkan penyidikan dari kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan untuk agenda pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan dari saksi yang meringankan dan juga saksi ahli yang diajukan oleh tersangka klaster kedua yakni Roy Suryo dan juga rekan-rekannya. Nah, untuk hari ini ada 3 saksi yang diperiksa dan saat ini pemeriksaan masih terus dilanjutkan dan sudah dimulai sejak pagi hari tadi sekitar pukul 10 pagi. Dan untuk 3 ahli yang hadir hari ini antara lain ada Profesor Tono Saksono sebagai ahli pengukuran geodesi, ada juga Profesor Zainal Mutakin sebagai ahli bedah saraf, dan ada Profesor Henry Subiakto sebagai ahli komunikasi yang juga terlibat dalam penyusunan undang-undang ITE. Dan sebetulnya David ada 7 saksi yang dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan hari ini. Namun keempat saksi lainnya ini berhalangan hadir dan akan dijadwalkan kembali sebelum akhir bulan ini, termasuk diantaranya juga ada Rocky Gerung sebagai ahli kebebasan berpendapat yang dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Januari mendatang. Dan sebelumnya Polda Metro Jaya ini sudah menegaskan bahwa ijazah dari Presiden ke-7 Jokowi ini merupakan asli, dan kesimpulan ini diambil setelah penyidik memeriksa sebanyak 725 alat bukti, termasuk diantaranya juga ada dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada. Dan kembali kami informasikan bahwa pemeriksaannya saat ini hingga sore hari ini masih berlangsung, dan jika ada informasi terkininya akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. David. Ya, baik, terima kasih Wenda atas laporannya. Tentunya nanti kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo.
SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. SP3 yang memunculkan sensasi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak lagi tersangka. Dan berikutnya rencana gugatan pun jadi aksi, membuat publik kembali bertanya-tanya. Bisakah SP3 dianulir kembali? Dan apa alasan Roy Suryo menggugat SP3 Egy Sujana? Kita akan membahasnya bersama Roy Suryo. Selamat sore, Mas Roy. Sore Mas David Silahoe, selamat sore. Selamat sore, Mas Roy. Ini kantornya Mas Roy kayaknya di mobil sekarang ya. Tiap kali dihubungi ada di mobil terus. Jadi harus berhenti dulu supaya aman semuanya. Baik. Ya, Mas Roy, kami tadi juga sudah menghubungi kuasa hukum Joko Widodo dan Egy Sujana namun belum mendapat respon. Ya, saya langsung saja, Mas Roy. Ini bagian mananya Mas yang cacat prosedur soal penerbitan SP3 untuk Egy Sujana dan Jadi Damai yang Hari pertama, Lubis? ya ini Mas Devi dan juga pemirsa Sindo. Yang pertama kami sebenarnya senang ya dengan adanya kebebasan yang sudah dialami oleh Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Cuman caranya itu sebenarnya sangat menabrak ya, apalagi sekarang dengan diberlakukannya KUHP baru per 2 Januari yang lalu. Dalam KUHP yang baru memang diatur adanya RJ atau Restoratif Justice. Tetapi itu ada syarat-syaratnya dan bahkan prosesnya perlu 3 hari untuk pengajuannya, perlu 3 hari juga untuk penetapan pengadilan. Itu paling cepat. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dalam sehari semalam sudah selesai ya. Jadi di sini kalau kita lihat dalam surat SP3-nya, surat penghentian perkara yang ada di tangan saya ya, saya sudah punya kopinya milik Pak Damai Hari Lubis atau milik Pak Egy Sujana, itu ada banyak pertimbangannya. Nah, tapi lucunya konsideran atau pertimbangannya itu loncat. Jadi artinya A, B, C, D, E sampai dengan L itu adalah pelaporan dari Jokowi, laporan dari Samuel Swecken, Ade Kurniawan, bla 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 dari yang lain ya. Kemudian tiba-tiba ada penetapan, ada tersangka. Nah, tiba-tiba huruf J-nya itu langsung SP3. Harusnya kan ada RJ dulu. Mana surat pengajuannya RJ, Restoratif Justice, mana penetapannya RJ, kemudian mana nota yang ditandatangani bersama. Artinya ada akte atau nota yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh petugas Polda Metro Jaya, dan juga disahkan juga oleh ketua pengadilan. Nggak tiba-tiba dalam 1 hari 1 malam, tiba-tiba itu selesai. Ini akan buruk sekali nanti bagi yang lain. Dan satu lagi yang sangat penting, LP yang diajukan oleh Jokowi dan juga 4 yang lain ya, 3 yang lain itu adalah satu LP, satu laporan polisi. Jadi kemarin kalau ada dari Reja mengenai itu LP-nya beda-beda, enggak. LP itu memuat 5 nama tadinya. Saya, Bang Rismon, Dr. Tipa, Bang Egy, dan juga bukunya. Pak DHL juga nggak ada di situ. Nah tiba-tiba ini dicuplek satu. Nggak boleh. Kalau sebagai RJ semua, kalau A1 SP3 semua itu. Kalau tiba-tiba di split segini, ini yang lucu. Saya bukan kemudian katakanlah menolak ya Bang Egy itu di SP3. Senang kita terus terang. Tapi jangan sampai kemudian ada prosedur yang loncat-loncat. Apalagi ini era kami baru, cacat itu. Itu Bang David yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya pertama mau tanya dulu. Itu Anda dapat surat dari kepolisiannya itu Ya. dari kepolisian langsung atau memang dari pihak pengacaranya Bang Egy? Dokumen tersebut? Saya dapat dari saya dapat Bang Damai Hari Lubis langsung ya di salah satu acara beliau mengirimkan ke saya dan juga dari contoh dari Bang Egy yang sudah disebar ke berbagai media. Jadi itu sah-sah saja ya kita dapat lagi tembusan ya. Baik, tentunya karena diberikan sendiri langsung berarti ya oleh pengacaranya. Lalu yang kedua, tadi saya ingin membahas begini. Sejak kapan Mas Roy, sejak kapan bahwa kecepatan itu menjadi ukuran untuk legalitas dari sebuah prosedur seperti restoratif justice? Iya, karena sebenarnya bukan soal kecepatan, tapi kelegalan atau legalitasnya. Mau cepat sebenarnya bisa saja kalau ada legalitasnya. Masalahnya legalitas dari penetapan pengadilannya nggak ada. Harus ada dalam syarat-syarat dalam KUHP yang baru. Di pasal 79 itu ada syaratnya juga, bahkan ada syarat-syarat di mana RK atau RJ itu hanya bisa diberikan misalnya untuk yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ini kan ancaman hukumannya pasal 160 di KUHP yang lama itu ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian mohon maaf, ada juga sebutan itu tidak diberlakukan untuk
orang yang pernah mengulangi perkara atau residivis ya. Itu nggak bisa gitu loh. Salah satu dari kedua itu kan pernah mengalami dihukum juga. Jadi artinya sekali lagi sayang banget gitu lah kalau ini ditabrak ya. Sekali lagi saya senang dan mendoakan Bang Egy dan BL, tapi jangan nabrak-nabrak aturannya. Itu Bang David. Baik, jadi tadi ada sejumlah persyaratan yang harusnya ada di restoratif justice tadi itu yang justru tidak ada. Dokumen-dokumen pengajuan restoratif justice itu. Betul. Betul, Mas, nggak ada. Apakah itu dalam KUHP baru itu menjadi suatu hal yang mutlak? Mutlak, ada di dalam KUHP-nya. Mutlak. Artinya bahwa pernyataan sudah dimaafkan atau kemudian ada kesepakatan ini itu kan maksudnya? Nggak ada. Itu sudah tidak ada sama sekali? Harus hitam di atas putih. Nggak ada. Kalau ada, berarti ada berita acara Jokowi mencabut LP. Lah, LP-nya itu satu, Mas. LP kelima orang ini satu, cabut semua. Dan ini kan perkara. SP3 itu surat penghentian perkara, bukan surat penghentian perseorangan. Kalau perkaranya dicabut, semua juga dicabut. Kalau perkaranya nggak dicabut, semua nggak dicabut. Jadi ini kan lucu banget ya. Hukum kok bisa diacak-acak gini. Itu Mas David, yang terjadi Mas David. Oke, baik. Ini dalam dialog beberapa waktu lalu ya di program Sindo Sore, Mas Roy juga sempat menyebut akan menyingkirkan sosok Sengkuni dalam gugatan kasus tudingan ijazah palsu. Kita simak dulu ya pernyataan Anda sendiri nih. Kita ulang. Iya. Ada apa? Kita harus membersihkan orang-orang yang mungkin kalau dalam istilah pewayangan itu sengkuni ya. Sengkuni itu pengkhianat. Tapi oke lah, lepaskan soal sengkuni, lepaskan soal pengkhianat. Saya tetap menghormati mereka. Meskipun kemarin pernah saya tanyakan, Bang, Anda masih menjadi pejuang atau sudah jadi pecundang? Ya gitu, itu tegas saya WA-kan juga. Dan kemudian saya dijawab dengan tadi itu, selama berjuang Brother Roy. Tapi artinya gini, indikasi-indikasi itu sebenarnya sudah ada, Mas Yuno. Beberapa waktu lalu, nyatanya 15 Desember, Bang DAL itu konon kan sempat sudah mengirimkan surat untuk supaya dia dibebaskan sendiri. Demikian juga Bagi. Nggak apa-apa, itu hak mereka. Ini kita dengar pengacaranya, Eli Danetti mengatakan tanggal 12 atau tanggal apa mengirimkan surat RJ. Tapi ini yang menarik ya, Prof. Arji nanti juga bisa mencermati bahwa dalam surat ketetapan SP3, kalau kita baca, pertimbangannya itu lucu. Karena pertimbangan di atas itu adalah surat laporan dari misalnya Jokowi, Lecumanan, Samuel Sweken, kemudian Ade Kurniawan, bla 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 bla. Kemudian langsung meloncat di bawahnya tiba-tiba SP3. Harusnya kan ada itu di tengah-tengahnya itu adalah permohonan RJ dulu atau ada surat perdamaian. Karena tadi Prof. Arji sudah benar sekali mengatakan dalam KUHP yang baru di pasal 79 sampai dengan 88 khususnya di 83 itu disebutkan syarat-syarat dari RJ itu adalah ada permohonan maaf dan itu tertulis Jokowi hadir di Polda Metro di Jakarta menandatangani bersama itu kan nggak ada semua dalam pertimbangan tiba-tiba dari pelaporan penetapan tersangka. Ya, Mas Roy, ini ya. Kelihatannya Anda sudah melihat dari jauh-jauh hari bahwa ada sosok Sengkuni malah. Memang maksudnya bagaimana sih? Ini pecah kongsi atau gimana sih sebenarnya Mas Roy ya? Nah, ini Sengkuninya saya bawa. Sengkuni kalau pewayangan kayak gini ya. Jadi artinya Sengkuni itu adalah sosok pengkhianat. Nah, kita jangan sampai ya sejarah Republik Indonesia itu terjadi berulang gitu. Dulu di Ponorogo ketangkep gara-gara ada pengkhianat dari dalam. Cut Nyak, Teguh Umar juga. Jadi artinya gini ya. Jadi pengkhianatannya bagaimana Mas Egy, Bang Egy dan juga Bang Damai? Seperti apa pengkhianatan yang mereka lakukan? Artinya saya tidak menyalahkan Egy dan Damai Rulbis. Tapi ada orang-orang yang membantu kebebasannya atau membantu SP3-nya itu dengan menginjak-injak teman-teman yang lain ya. Itu nggak boleh lah. Kita itu harus bisa melepaskan diri sendiri tanpa juga menjatuhkan yang lain. Ini kan namanya menjatuhkan yang lain gitu loh. Tapi oke lah, saya sekali lagi ucapkan selamat kepada mereka, apalagi Bang Egy sudah menikmati kebebasan, naik mobil mewah juga di KL ya gitu. Gak apa-apa lah itu di Johor Baru. Tapi artinya adalah kita akan tempuh upaya hukum yang setara ya. Jadi artinya apakah nanti lawyer itu tadi juga kami rapat, apakah lawyer itu nanti akan menggugat SP3-nya atau kita akan mengajukan hal yang lain ya. Itu belum akan kita umumkan dulu, tapi yang jelas hari ini juga ada Profesor Tono, ada Profesor Henry Subiakto, ada juga Pak Prof. Daniel yang kemudian diperiksa, dan nanti hari Kamis ada juga teman-teman yang lain ya dari klaster yang sama dengan Bang Egy dan Bang Damai Rulbis, ada Bu Kurnia, ada Mas Rostam ya, kemudian ada juga Pak Rizal Fadilah. Nanti malam Bu Kurnia juga akan tampil di
TV saudaranya Sindo ya gitu di Rakyat Bersuara. Jadi nanti akan juga kita lihat. Tapi intinya gini Mas David, kita akan tempuh tanpa harus menjatuhkan sahabat-sahabat kita sendiri. Itu. Baik. Anda mencurigai bahwa Bang Egy sama Bang Damai ini membocorkan sesuatu begitu atau bagaimana sih? Ya, karena kan kalau dalam istilah di Divide et Impera, kalau dalam company dulu, itu musuh untuk memecah belah. Ya kami berusaha dipecah dari awal ya sebenarnya, tapi oke lah itu kayak gitu tuh biasa. Inilah permainan atau strategi ya. Kalau dalam perang tuh ada strategi Sun Tzu, ada strategi apapun ya kita akan lakukan. Makanya nanti mungkin Bang Egy itu akan jadi saksi mahkota atau Bang DL juga akan jadi. Tapi kita tetap santun dan kita tetap bijak untuk menghadapi mantan atau katakanlah sahabat-sahabat kita yang dulu pernah bergabung dan sekarang sudah tidak lagi bersama. Intinya kita akan tetap terus bongkar ijazah palsu dari Jokowi dan kita akan terus menghadapi upaya-upaya atau ancaman-ancaman mereka. Kita akan terus gebrak. Dengan hari ini juga ada citizen lawsuit pengadilan yang Jokowi lagi-lagi gak datang juga di Solo ya gitu, padahal di situ menghadirkan ahli-ahli, ada Michael, kemudian ada Prof Bagas yang dihadirkan dari Universitas Gadjah Mada. Itu Mas David. Baik, mungkin sedikit kembali lagi ya Mas Roy, ini ke soal yang penetapan itu harus ada dari pengadilannya begitu ya. Pertanyaan saya ini, Anda tahu pasti penetapan itu tidak dimintakan atau Anda menyimpulkan sendiri nih? Gini, dari cepatnya proses, dari tanggal 8 mereka ketemu Jokowi di Solo, dan tiba-tiba ada polisi, polisinya datang ke situ loh, apa nggak hebat? Penyidik dan kepalanya, kombesnya datang langsung di Solo. Ini kan lucu juga. Harusnya dalam restoratif justice, kedua belah pihak, pelapor dan terlapor itu datang bersama, ketemu di depan kepolisian, bukan polisi yang dipanggil ke sana. Satu, ya. Yang kedua adalah hasil dari itu ada akte yang ditandatangani, notarial itu ya, akte yang ditandatangani hitam di atas putih. Itu yang diajukan dulu untuk mendapatkan pengesahan atau penetapannya. Ini nggak ada semua. Kalau ada, pasti itu jadi pertimbangan dalam surat SP3. Karena apa? Karena dalam surat pertimbangan SP3 itu harus ada pertimbangan hitam di atas putih, ada risalah atau ada akte notarial restoratif justice-nya, baru kemudian diputuskan dalam SP3. Nah, kalau misalnya pertimbangannya misalnya soal kesehatan, oke, misalnya di situ ada dari Rumah Sakit Pineng, Cancer Hospital misalnya, untuk pertimbangan kesehatan. Itu juga bagusnya kan begitu. Nggak tiba-tiba dari penetapan laporan, tiba-tiba SP3. Ini kan loncat katak ini ya gitu. Jadi leapfrog kayak gini tuh nggak bagus juga. Nanti setiap orang, Mas David dan komunitas Indo, akan bisa minta kayak gini. Jadi nanti ada prosedur yang nanti dilewati. Tidak ada penetapan pengadilan bisa gitu. Cepat boleh, ya, ekspres boleh. Tapi semua syarat harus ada. Ini syaratnya nggak ada. Kalau ada, udah pasti ditulis di dalam surat SP3. Ya, kalau ada, udah pasti hitam di atas putihnya ada. Ini semuanya nggak ada. Yang tadi saya sebut ya, jadi ada risalah RJ, ada surat untuk perdamaian, ya itu nggak ada semua. Salah jadi, satu syaratnya kalau tidak salah harus ada salah satu pihak yang melakukan atau membuat kerugian itu meminta maaf ya. Tapi kemarin memang Bang Egy mengatakan bahwa dia tidak meminta maaf begitu ya. Nggak ada. Bang Egy maupun Bang Damai Harulubis mengatakan tidak pernah meminta maaf. Bahkan kan lucunya mereka mengatakan juga, mereka mengibaratkan itu kayak Nabi Musa dan Nabi Harun mengunjungi Fir'aun. Lah udah kayak gitu kok masih aja juga diberikan RJ. Ini kan lucu banget. Berarti ya, cacat prosedurnya cacatnya adalah dari sisi prosedur pengajuan dan juga dokumen-dokumentasi dokumen-dokumen untuk RJ-nya begitu ya. Ya, dan harusnya dalam satu LP, dalam satu laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi tanggal 30 April 2025 yang lalu, itu adalah satu LP, bukan bersama-sama. Berarti harusnya LP. Otomatis Mas Roy dan kawan-kawan lain juga, Dr. Tifa semua juga harusnya itu harusnya bebas SP3 begitu ya? Iya, Bang Damai Lubis itu tidak dilaporkan, nggak ada. Dan kemudian laporan dari Lecumanan, laporan dari Kamis Samuel II, laporan dari Ade Kurniawan itu adalah juga katanya dicabut, jadi cabut satu itu hanya bertiga yang dilaporkan. Saya, Dr. Tifa dan Mas Rismon, di situ nggak ada Egy yang dilaporkan, di situ nggak ada DHL yang dilaporkan. Nah kalau dicabut kan harusnya kami bertiga yang dicabut gitu loh. Ini aneh banget ini. Kemudian yang dicabut itu perkara, tapi kok malah yang di-split adalah orang-orangnya. Jadi rakyat Indonesia harus tahu lah, bukan kami tidak senang ada kawan yang dibebaskan.
tapi kami sangat mengkritik pemberlakuan KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang berlaku 2 Januari 2026 kemarin, tetapi tidak dalam prosedur atau tidak dalam proper yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, ya jangan sampai ada sengkuni-sengkuni semacam ini. Ini ya. Ini kemudian masih mengikuti setiap hukum kita, karena sengkuni itu adalah pengkhianat. Maka saya juga bilang kepada Bang Egy langsung, saya WA, saya masih WA-an dengan Bang Egy, gitu Bang, Anda jangan Anda harus tetap jadi pejuang, dan Bang Egy langsung juga loh yang ngirimkan ke saya video naik mobil itu. Jadi artinya kan saya dapat juga dari orang lain, WA langsung dari Bang Egy Sujana ke saya yang dia naik mobil mewah pada hari Sabtu yang lalu itu. Iya, soal tadi yang LP ternyata cuma mereka berdua yang keluar. Mungkin karena Mas Roy nggak ke Solo barangkali. Jadi enggak lah, harusnya Jokowi yang ke Jakarta dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Roy. Ya, selamat melanjutkan perjuangan Anda. Sukses selalu. Ya, selamat sore. Salam sehat selalu. Sore. Terima kasih. Pemirsa, Ahok Jonan absen di sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Tetaplah di Sindo Sore untuk informasi lengkapnya.